Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri, amin. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diri di Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan kenikmatan dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama alhamdulillah kita bisa kembali kumpul bersilaturahmi sebagaimana biasanya setiap malam Jumat. Mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta diberkahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin, dan dengan pembacaan tawasul Al-Quran khususnya surah Yasin, puji-pujian juga doa, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ahli kubur kita, khususnya guru-guru kita, orang tua, mertua dan saudara-saudara kita diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang paling utama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pun akan dapat keuntungan yang banyak dan paling besar. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji. Dan pada kesempatan ini kajian kita masih tentang profesi setan. Mudah-mudahan dengan mengetahui kita bisa menyadari dan waspada. Nah, sebelumnya telah kita ketahui ya tentang tugas setan, baik itu yang namanya setan yang pertama zalitun, kemudian yang kedua wasin, yang ketiga lakus, yang keempat ya awan. Udah tuh ya. Nah, supaya lebih jelas lagi bisa disimak di YouTube sebelumnya. Nah, sekarang yang keempat, setan itu sebagaimana di sini dikatakan wa amma murratun, dan adapun setan murrah bahwa maka yaitu saibul mazamiri, sebagai yang memiliki atau menguasai suling atau trompet ya. Jadi yang keempat ya, yang keempat betul. Ada, bukan yang keempat ini mah, berarti kalau murah yang keenam ya. Komunitas setan atau profesi setan itu yang namanya murah. Tugasnya dia inilah yang mempengaruhi di dalam hal-hal yang berhubungan seruling, trompet atau sejenis saja. Makanya Fayuzayinu
yaitu menghiasi pihi pada trompet mayantuhu orang-orang yang meniupnya bil mismari pada trompet bikasril mimi dengan dibaca kasrah mimnya itu yaitu mismar ya. Tuh, jadi lebih jelas lagi kerjaan setan muro itu adalah menghiasi, menganggap indah, kemudian merdu, akhirnya kan terlalaikan ya pada orang-orang yang suka niup seruling, termasuk trompet tuh. Makanya kalau musim tahun baru ntar lagi nih ya, kalau anak-anak pengen trompet jangan dituruti ya, dialihkan aja kepada yang lainnya gimana gitu caranya ya. Bahkan kan tanpa disadari itu di malam tahun baru ya, kalau kita sangat istilahnya anti kepada penyebab-penyebab kemurtadan ataupun keluar dari Islam ya, ternyata tanpa disadari di malam tahun baru itu semuanya sekali lagi tanpa disadari dikerjakan. Apa aja tuh? Ya seperti di malam tahun baru kan ada istilah pesta kembang api, betul. Ada peniupan trompet ya. Bahkan kalau seperti di Monas, di Taman Mini atau di Ancol itu tepat pada kosong begitu ya. Itu ada semacam sirine. Jadi udah pergantian tahun maksudnya ya. Gitu. Nah, dengan begitu tuh, jadi itu juga ada 3 agama tanpa disadari itu sudah dikerjakan. Ya sebagaimana kan simbol agama Nasrani kan lonceng. Itu tadi sirene. Ya. Tuh. Kemudian simbol agama Yahudi itu kan trompet dikerjain, seruling ya. Dan simbol daripada agama Majusi menjaba api, itu pesta kembang api. Nanti jangan terjebak ya. Justru yang meramaikan di tahun baru itu orang-orang Islam ya. Itu makanya iya. Kalau memang dia itu mau bakar-bakar istilahnya, udah nggak usah nunggu momen pukul 00. Udah aja bakar, makan. Jangan istilahnya nunggu jam 00. Jangan ya. Nah, karena itu sekali lagi sangat membahayakan agama gitu yang selama ini kita antipati ya. Gak bakalan saya mau masuk Yahudi, Nasrani, apalagi Majusi ya kan. Tuh kan. Nah tapi ternyata sekali lagi tanpa disadari itu di malam tahun baru dia udah terjebak semua. Budaya itu ya, simbol-simbolnya. Nauzubillah min dzalik. Itu ya setan yang ke-6 yang namanya murah. Kemudian wa amal lakusun, dan adapun setan lakus bahwa maka ialah saibul majusi yang menguasai, yang memiliki agama Majusi atau orang-orang Majusi. Itu jadi yang ke-7 nih. Komunitas setan lakus namanya. Ini tugasnya adalah yang memiliki, menguasai atau mempengaruhi agama Majusi ya, untuk masuk Majusi. Agama Majusi itu apa? Yang nyembah api tuh. Ya, api disembah-sembah ya. Iya.
itu kalau orang yang memang dia masuk majusi itu ya, itulah pengaruh daripada setan lakus gitu ya. Wakila, dan dikatakan innalakisa, sesungguhnya lakis wawalhan, sesungguhnya setan lakis walhan dan setan walhan soebat toharoti, itulah yang memiliki bersuci wasolati dan sholat. Tapi ada dikatakan nih bahwa yang namanya setan lakis atau lakus ya, itu tadi sama aja. Juga setan walhan. Nah itu yang memiliki, yang mempengaruhi, yang menguasai di bidang bersuci dan sholat. Nah maksudnya gimana nih? Wahuma ialah keduanya itu, yakni setan lakis atau lakus ya, juga setan walhan. Alladzani ialah yuwaswisani, yang membuat taswis bihima ketika bersuci dan sholat. Jadi itu setan lakis atau lakus ya, juga walhan, itulah yang suka membuat orang itu ragu-ragu, yang membuat orang itu taswis ya, khususnya di dalam bersuci ataupun sholat, sehingga bersucinya itu sampai istilahnya dia lepek ya. Ketika wudhu ada kan kadang-kadang ya, jadi cuci muka nggak cukup 3 kali ya, was-was bahasanya tuh. Jangankan kan yang namanya muka kan ini niat, jadi perasaan dia belum pas aja gitu. Nah itu tuh setan lakis atau walhan tuh kerjaannya tuh, sehingga ya air itu jadi boros, dan itu sangat dibenci gitu ya. Nah begitu juga di dalam sholat nih, kadang-kadang ada tuh orang yang udah kena waswas tuh ya, sampai usolinya aja berkali-kali ya, capek kadang-kadang ya pokoknya mah kalau si imamnya belum ruku, dia itu kayaknya belum kena-kena, belum beres-beres, karena tadi itu dipermainkan oleh setan yang namanya lakis atau lakus juga walhan tuh ya. Itu ya, itu makanya kalau seperti begitu tuh ya, jangan diturutin. Itu harus menyadari dia lagi digoda oleh setan, khusus setan lakis, lakus atau walhan tuh. Itu. Nah itu kalau jadi imam repot itu ya. Ukuran si makmum kesel, lama jasa gitu ya. Bagi si makmum itu capek. Cuma kalau yang begitu tuh kalau mau ngebain jangan dipegang ya. Biasanya kalau dipegang suka nular. Kalau mau dipakein aja kayu, tapi yang gede kayunya ya. Ya sebab dia kalau kebanyakan sama digaplak itu penyakit itu was-was itu suka nular ya. Nah karena waswas itu kadang-kadang juga nih suka dalam suatu rakaat ya, kita ini suka ragu-ragu nih, ngalamin kayaknya semua juga nih ya. Tiba-tiba aja nih, ini si rakaat kedua atau ketiga gitu ya, 2 atau 3 nih gitu. Nah itu dalam fikih kan diatur, kalau ragu-ragu antara 2 atau 3 itu yang diambil berapa? 2 ya, yang lebih yakin ya, ini yang sedikit. Jangan yang lebih banyak karena pengen buru-buru selesai, nggak boleh. Tuh, jadi seandainya dia itu udah meyakini katakanlah 2, itu dia walaupun umpamanya setelah meyakini, ingat baru saja dia itu baca tasawuf awal umpamanya ya, itu nggak boleh terpengaruh. Bahkan walaupun ada yang bilangin bahwa sebenarnya mah dia itu udah di rakaat ketiga, sekali lagi jangan terpengaruh. Ya begitu ya, paling nanti jadi dia tetap ngambil yang 2 yang paling sedikit, paling nanti ditambal dengan sujud sahwi. Nah sujud sahwi itu apa?
sujud 2 kali seperti sholat. Nah itu posisinya sebelum salam. Jadi udah beres baca tasawuf akhir, udah baca sholawat juga doa-doa, ya pokoknya mah yang mestinya salam sujud lagi 2 kali. Itu namanya sujud sahwi ya. Tapi kalau mau sujud sahwi duduknya itu jangan kayak tasawuf akhir, duduk tawaruk, tapi kayak tasawuf awal, jadi duduk iftiros gitu ya. Gitu. Nah nanti begitu udah sujud sahwi 2 kali langsung salam, jangan baca tahiyat lagi, nggak beres-beres urusannya ya. Tuh, jadi sujud sahwi itu begitu tuh. Bacaannya gimana? Jadi kalau duduknya mah sama, subhan apa robikili warhamni dan seterusnya ya. Nah kalau sujudnya itu kalau memang bisa bacanya subhana man layanamu walayasu atau walayansa ya. Iya, atau ada alanya juga. Seandainya nggak bisa, itu pakai subhana rabbil a'la sebagaimana sujud biasa juga nggak apa-apa. Tuh, itu namanya sujud sahwi. Nah itu diantaranya kerjaan setan tuh, akibat memang sholatnya dia khusyuk. Tuh, makanya iya, iya termasuk dia nggak baca doa kunut, nggak baca tasawuf awal, termasuk tadi tuh keraguan-raguan dalam hal rokaat gitu ya. Itu harus tahu ilmunya tuh. Nah makanya sholat itu harus khusyuk. Ya, kalau sudah khusyuk, insya Allah itu sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran tepatnya surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, beruntung orang-orang yang beriman. Nah, siapa tuh orang beriman? Di antaranya alladzina fi sholatim khosyi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk, tuh enggak terganggu oleh setan, susah dilakis ataupun walhan gitu ya. Nah, makanya berusaha untuk mengetahui rukun-rukun sholat, syaratnya, dan pembatal salon nanti ya. Dan walaupun sunnah itu penting, kita kudu ngerti tuh setiap yang dibaca. Jadi seperti kita baca Fatihah, khususnya Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim, mulut baca hati ngertiin dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus alhamdulillahirabbil alamin, mulut baca hati ngertiin segala puji bagi Allah ya, penguasa seluruh alam dan seterusnya gitu. Jadi kerja semua waktu sholat, mulut kerja, hati kerja, otak juga kerja, sehingga nggak mudah dipengaruhi. Kayak gini nih, Iya. Mulut. Itu mah Dongjon aja bang. Iya benar, menyelam sambil minum air tapi ya. Iya, kan kelamaan jadi kembung ya. Iya, anak kalelap nggak bisa berenang. Nah jadi itu. Jadi tingkatkan ya mutu sholat itu. Jadi kita jangan asal yang penting mau sholat, jangan, tingkatkan. Ya berusaha untuk memahami setiap bacaan. Ya tujuannya supaya kerja semua, sehingga enggak ada celah hati ini untuk kabur kemana-mana atau tadi dipengaruhi oleh setan. Kan ya kalau enggak gitu mah kadang-kadang mah orang sholatnya, tapi hati kadang-kadang di jalan, di pasar. Akhirnya tadi tuh tok aja, ini serokat keberapa ya? Itu pasti semua juga ngalamin ya. Iya. Terus terang saya juga suka ngalamin kalau lagi suka ini gitu ya, lagi nggak lepas kontrol gitu, nggak fokus gitu ya. Padahal mah ya saya ngerti setiap bacaan itu ya, tapi kadang-kadang itulah memang kerjaan si Lakis tuh sama si Walhan ya gitu. Naudzubillah min dzalik. Wa zakaro, dan telah menyebut badum sebagian ulama badalah haulai salasati, sebagai pengganti yang 3 ini salasatan akan 3. Jadi sebagian ulama nih ya menyebutkan sebagai pengganti yang 3, maksudnya habab, muroh, lakus ya. Ya, jadi dari setan yang ke berapa itu tadi, yang namanya habab kan yang ke-5, muroh yang ke-6, dan kemudian lakus ya.
yang ketiga. Nah, itu diganti dengan yang 3 nama lainnya ya. Jadi nama lain biasa kan suka ada kan orang juga kadang-kadang nama si Anu panggil mah si Anu gitu ya. Ya sama setan juga sama nih. Nama lain gitu ya. Iya, sama dia gitu. Nah, siapa tuh pengganti nama yang 3 itu, khususnya pengganti siapa Murad dan Lakus. Nah, itu Al-Awaru pertama si Awar. Nih, setan ada namanya Awar. Siapa dia? Wahwa, dialah setan zina, adalah setan perzinahan. Jadi awar-awar ini nih setan yang mempengaruhi tentang perzinahan. Nah, gimana dia caranya? Yanpuhu, dia meniup fi'il rajuli, pada kemaluan seorang laki-laki, wa ajzil mar'ati, dan pantatnya perempuan. Jadi karena si laki-laki kemaluannya itu ditiup sama si Awar itu ya, jadi terangsang. Begitu juga perempuan karena pantatnya ditiup sama si Awar terangsang juga. Akhirnya tuh nauzubillah terjadilah perzinahan. Nah, itu yang namanya zina kan seandainya dia bukan muhson, artinya belum pernah menikah. Itu kan hukumannya dia dicambuk 100 kali dan diusir setahun, sejarak yang dimana dia udah boleh sholat jamak dan qashar. Ya nantilah kalau kurang jelas apa itu sholat jamak dan qashar ya. Ya. Nah, kalau sudah menikah ataupun pernah gitu ya, apalagi lagi menikah masih punya suami dan istri, dia zina, itu mah udah gak ada ampun lagi, karena dia itu harus dirajam. Rajam itu dilempari batu sebesar kepel ya sampai mati. Tuh, makanya itulah akibat perbuatan si Awar tuh ya. Makanya tuh dari sini kita tahu kuncinya tuh. Jadi letak keinginan laki di mana, juga perempuan di mana tuh ya. Iya, gak usah dijelasin lagi lah. Nah, paham mudah-mudahan ya. Nah, kemudian wawasnan. Pengganti yang kedua itu namanya wasnan. Nah, ini biwawin dengan dibaca waw maftuhatin yang dipatahkan was. Juga sin yang tidak dititikin, maksud pakai sin kecil, sin. Tapi sakinatin disukun, was tuh ya. Juga wanuna ini 2 nun. Tuh, tapi bainahuma antara 2 nun itu alifun, ada alif, jadi nanu tuh. Nah, jadi yang kedua nih, pengganti setan itu ada nama lainnya wasnan. Nah, ngapain nih wasnan? Kerjaannya, tugasnya ya, wa huwa setonu naumi, ialah wa ialah setonu naumi, setan ketika tidur. Maksudnya yang digodanya ya. Jadi yang namanya wasnan ini adalah setan yang menggoda di dalam tidur tuh. Maksudnya gimana? Yuskilu, ia memberatkan arrosa kepala, wal ajbaba dan azbana dan pelapuk mata, anil kiami daripada bangun, ila sholati untuk sholat, wa nahwiyah dan semacamnya. Justru wa yukizu, dia malah bangun, ila qobi untuk mengerjakan suatu keburukan, min zina, baik itu zina, wa nahwiyah dan semacamnya. Jadi yang namanya setan wasnani itu kerjaannya tuh yang suka membuat orang kalau udah tidur itu pokoknya mah walaupun istilahnya udah ngedengar azan ya usah salat subuh tuh, itu udah kayaknya malas ya, berat. Apalagi musim hujan, enggak musim hujan juga ya, sampai kesiangan. Iya, bukannya. Iya, itu si wasna kerjanya tuh. Makanya kalau seandainya ini mah langsung gua kepret luasan gitu ya, gitu ya. Dan macam-macam loh. Gua tahu loh. Gitu ya. Itu.
Dia termasuk nih, jadi kepala berat bangun, mata juga melek, susah, ya. Itulah sekali lagi kerjaan si wasnan tuh. Jadi kalau untuk sholat atau kebaikan yang lain ya, itulah tadi dibuatnya ketika tidur nih, bangun juga berat, bahkan mata juga buat melek susah. Tapi sebaliknya justru kalau untuk perbuatan buruk mah, ya seperti ada yang ngajakin, yuk, umpamanya maksiat apa itu zina dan lain sebagainya, itu getap. Iya, pokoknya mah gitu. Giat gitu pokoknya mah ya. Nah, itu nauzubillah ya. Itu mah ada itu mah itu. Kenapa? Masnan. Nah, itu si Masnan itu. Ini Wasnan. Gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian wal abyadu dan setan abyad. Bimuwahadatin dengan tidak pakai titik ya, abyad. Fatahiyatin juga di apa namanya, dibaca kasrah. Dodin juga pakai dot, tapi muzamatin dipakai titik, betul dot ya, jadi abyad tuh. Jadi yang ketiga nih pengganti setan itu yang tiga tadi ya, ada yang namanya setan abyad. Nah, apain tugasnya? Bahwa maka setan abyad muwakkalun itulah yang diserahkan, yang dipercayakan bil anbiya untuk menggoda para nabi wal aulia dan para wali. Jadi itu ternyata yang jangankan kita ya, yang namanya para wali bahkan nabi nggak lepas tuh. Terbukti kan seperti Nabi Adam ya. Tuh, seperti kemarin kan kurang bagaimana yang namanya Kiber Siso ya, yang muridnya 600.000 bisa terbang semua kan, tapi tetap aja tergelincir juga itu sama setan ya. Nah, tapi nih amal anbiya, adapun kalau para nabi mah pasalimu itu udah dijamin selamat ya. Jadi yang namanya para nabi mah apalagi rasul itu walaupun dipengaruhi, disesatkan oleh setan abyad, udah aman karena memang dia mah terjaga masum ibaratnya ya. Walaupun umpamanya itu pernah seperti Nabi Adam itu melanggar perintah Allah ya dengan makan buah kuldi, itu juga seperti katakan Nabi Musa pernah membunuh gitu ya. Ya Nabi Isa itu dianggap Tuhan oleh umatnya gitu, dan masih banyak lagi. Itu mah sebagai itibar aja, contoh gitu ya. Nah, dan itu dijaga. Nah, bagaimana kalau para wali nih? Wa amal auliya'u, dan adapun para wali pahum, maka mereka itu mujahiduna kudu sungguh-sungguh lahu ya, waspada di dalam menghadapi setan abyad ini. Nah, itu jadi kalau para wali mah tetapnya harus waspada nih. Apalagi kita mah ya. Para wali aja nih harus waspada kan namanya setan abyad. Apalagi kita mah bukan wali, bukan apa, ada juga wali murid gitu ya. Atau mungkin kalau yang udah punya anak perempuan udah nikah jadi wali nikah gitu. Ya. Nah, jadi harus sungguh-sungguh. Makanya paman salamahu, maka siapa orang yang menyelamatkan kepadanya Allah salimah, maka ia selamat. Itu kalau memang sama Allah dikendaki dia itu selamat, karena memang udah ada catatan di sananya ya, selamat alhamdulillah. Tapi awas, waman agwahu, dan siapa orang yang mana Allah menyesatkan kepadanya, gowa, maka dia tersesat. Tapi kalau memang sama Allah itu memang takdirnya, catatannya itu di sananya dia sesat, ya walaupun wali sesat seperti kemarin Kiber Siso ya. Itulah makanya sekali lagi tujuan kita mengetahui setan walaupun gak wajib ya, gak seperti kita mengetahui malaikat dan tugas-tugasnya. Tapi kalau kita sudah tahu, kita bisa waspada, begitu, bisa menyadari. Ya syukur-syukur sih kalau setiap ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan gitu ya, itu diruqyah gitu. Makanya kalau ada
seorang suami yang bangun sholat subuh itu rada susah dibanguninnya, bacain ayat kursi. Iya, atau sebaliknya, bininya susah aja dibangunin. Walaupun aturan agama kudu dipercikan dengan air gitu ya. Ya karena memang itu setan. Jadi kan setan itu asalnya dari api. Jadi mudah-mudahan karena memang orang yang susah bangun itu untuk ibadah udah dipengaruhi oleh setan, khusus tadi yang namanya setan wasnan ya. Nah makanya dengan dipercikan air mudah-mudahan itu padam jadi keleh gitu ya. Ya cuma takutnya doang. Takutnya doang begitu dikepretin malah bukannya bangun ambek-ambekan ya. Ngepret lagi gitu ya. Ya apalagi saya mah ya. Waduh ukurannya ya. Bukan ngepret lagi nggak jejak gitu Pak ya. Ya dah mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.